Mari kita Bapak Ibu, bulan Juli ini kita masuk di bulan yang baru, kita akan masuk ke tema yang baru, Harvest in the Marketplace. Ya, mungkin boleh ditampilkan. Kalau di bulan Juni kemarin kita temanya Harvest in my family. Penuaian di keluarga kita, ya, membawa keluarga kita kepada Kristus. Ya, kali bulan Juli ini kita akan masuk ke Harvest in Marketplace, ya. Hasil dari tema kita di bulan Juni kemarin, kita harus membawa anak-anak kita, suami kita, istri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, ya. Nanti hari ini ada doa penyerahan anak dari keluarga Pak Taufik dan Joyce yang akan menyerahkan anaknya. Kita nanti akan dukung bersama-sama. Bawalah anak-anak kita kepada Tuhan, jangan sampai mereka di masa pandemi ini mereka semuanya terhilang, ya. Hanyut dengan gadgetnya, hanyut dengan dunianya yang jauh dari Tuhan. Kita tetap dorong mereka, semua Bapak Ibu jangan down, jangan malah menjauh daripada Tuhan, semuanya tetap datang kepada Tuhan. Suami, istri, anak-anak tetap datang kepada Tuhan, apapun keadaannya, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah tema di bulan Juli ini, Harvest in Marketplace, School and Society. Berbuah dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik itu di marketplace, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, tetap berbuah, ya, berbuah di segala musim. Karena ini adalah masa penuaian. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu mau nginjil sama orang itu kalau masih menutup hatinya itu kebangetan, ya. Hari ini kalau orang kita sedang beritakan Injil, orang masih berkeras hatinya, itu kok ya luar biasa, ya. Karena hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai hands up, mereka mulai angkat tangan dan katakan, Tuhan, aku gak mampu kalau tanpa Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan, ya. Ini kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil, kabar baik itu bagi dunia ini, ya. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13, sampai dengan ayat yang ke-16, ya. Bapak Ibu yang di rumah boleh bacakan buat kita semua. Mungkin Ibu Joko, ya, ini saya suka ya, Ibu Joko, boleh membantu kami untuk membuka dan membaca Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Silakan Ibu Joko untuk membacakan buat setiap kita. Matius pasal yang ayat yang 13, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semua yang mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih Bu Joko untuk firman yang dibacakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan mengawali dengan sebuah statement seperti ini. Tuhan tempatkan kita untuk sebuah destiny atau sebuah tujuan, ya. Tidak ada seorang pun yang berada di satu tempat kebetulan, enggak. Semuanya itu Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan. Dan Tuhan punya destiny dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kita enggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, enggak bisa memilih di mana kita ditempatkan Tuhan. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Indonesia, ada yang di Solo, ada yang di Sukoharjo, ada di Jaten, di Triagen. Semuanya itu Tuhan yang sudah menentukan. Dan saya percaya kalau Tuhan tempatkan kita, Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya destiny. Ada rencana Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kalau Yana, Fania, Cika saat ini melayani di multimedia, itu enggak kebetulan. JJ ada Girin di sini, itu enggak kebetulan. Tuhan punya rencana buat kalian, ya. Kalian jadi berkat buat gereja. Kalau enggak ada teman-teman multimedia, Bapak Ibu, kita enggak bisa online seperti ini, ya. Gereja ditutup, terus kita enggak ada teman-teman yang membantu multimedia. Gimana cara kita ibadah, ya? Ada Mas Aan, ada Pak Is yang membantu kita. Mereka ditempatkan Tuhan karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Kalau enggak ada Pak Ari, kalau enggak ada Mbak Yuni, tidak ada Santi, teman-teman kita yang melayani, Bapak Ibu enggak akan bisa santai-santai di rumah, menikmati ibadah online. Enggak bisa seperti ini. Tapi mereka dipanggil Tuhan untuk sebuah rencana, untuk sebuah destiny, ya.
Puji Tuhan untuk teman-teman kita yang melayani. Bapak Ibu, ada yang saat ini ada yang kerja di kantor, ada juga teman-teman kita yang masih sekolah ya. Saya nggak tahu sekolah kita masih belum offline ya, masih online semuanya ya. Tapi saya nggak tahu apakah se-ekstrim ini yang sudah sekolah, yang kemarin ada yang sudah ibadah offline. Apakah se-ekstrim ini? Ya ini saya lihat fotonya ini di Thailand ya. Sampai mereka sampai dikurung seperti itu ya. Ya, ada yang di sekolah, ada di dunia kerja, ada yang masih di SMP, ada yang masih di SMA, ada yang jadi guru dan sebagainya, ada yang jadi tenaga pengajar dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana buat setiap kita, Tuhan punya destiny buat setiap kita. Next slide berikutnya ya. Ada yang jadi di antara kita yang sebagai mungkin sebagai sales, sebagai marketing, sebagai tenaga penjualan, ada di antara kita yang mungkin juga bekerja di pasar, ya saya mungkin Ibu Sony, Ibu Emil yang berdagang retail dan sebagainya. Semuanya Tuhan tempatkan Bapak Ibu sesuai dengan panggilannya masing-masing. Tapi saat ini pesan kita firman Tuhan mengatakan, jadilah garam, jadilah terang dimanapun Tuhan tetapkan kita. Tetap berbuah, tetap produktif. Tuhan tempatkan Bapak Ibu dimanapun saudara berada ya. Bapak Ibu saya mau tanya, garam itu berfungsi kalau dia masih di botol garam atau di kotak garam, dia berfungsi atau tidak Bapak Ibu? Saya mau tanya. Bu Agus saya mau tanya Bu Agus, kalau garam itu masih di botolnya atau masih di lemari dapur, berfungsi enggak Bu Agus? Bu Agus bisa jawab saya? Enggak. Enggak ya. Dia berfungsi kalau apa Bu Agus? Kalau ditaruh di masakan Ya, garam itu akan memberi rasa. Akan memberi rasa kalau dia itu ditaruh di tempatnya, mungkin di sayuran, di masakan, mungkin untuk mengawetkan dan sebagainya, untuk berkumur, memberikan kebersihan dan steril dan sebagainya. Garam itu berfungsi kalau dia itu dilemparkan atau dia itu ditaruh di tempat di mana dia dibutuhkan. Bapak Ibu, gereja Tuhan itu akan berfungsi kalau Bapak Ibu itu ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, gereja, kita ini gereja Tuhan. Boleh gereja ini ditutup, gereja ini cuma gedungnya saja. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu dan saya. Bait Allah yang sesungguhnya adalah Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu itu harus mempunyai filosofi garam. Filosofi garam ini tidak nampak, tidak kelihatan, tapi memberikan dampak atau rasa. Yang mau seperti itu katakan amin. Ya, sekalipun kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin kita bukan orang hebat. Mungkin kita nggak punya titel, nggak punya jabatan. Kita nggak punya uang banyak. Kita ini seperti seorang humble people, orang-orang yang sederhana. Ordinary people, orang-orang yang sederhana yang tidak nampak, cuma garam ya. Kalau masakan itu kan orang yang dilihat apa? Dagingnya ya, telurnya, dagingnya. Garam nggak kelihatan. Tapi firman Tuhan, Yesus katakan jadilah kamu garam. Garam itu dia tidak nampak, tapi dia memberikan dampak, memberikan rasa. Kehadirannya itu dinantikan. Kalau sop Bapak Ibu nggak ada garamnya, rasanya bagaimana? Ya Bu Markus ada di sini, Bu Markus sering masak. Kalau sopnya Bu Markus nggak ada garam, rasanya bagaimana Bu Markus? Bisa on mic? Hambar, betul ya. Bu Ari di sini yang biasa masak juga. Kalau nggak ada garam, hambar. Bapak Ibu tinggal dalam suatu komunitas, dan komunitas itu akan merasakan kalau nggak ada Pak Santo, hambar ya rasanya ya. Sepi gitu ya Pak Santo ada di komunitas mana saya nggak tahu. Tapi kalau nggak ada Pak Santo rasanya sepi, rasanya hambar ya. Gereja kalau nggak ada Pak Ari misalkan, kok kayaknya nggak lengkap gitu ya. Gereja kalau nggak ada Pak Bambang kayak nggak lengkap ya. Kita harus memberikan dampak, memberikan rasa. Kehadiran kita itu dinantikan, amin. Amin Bapak Ibu, jangan sampai, wah ini teko, troublemaker-nya teko. Biang keroknya datang ini ya, terus semua bubar ya, semua lagi ngobrol-ngobrol enak, kita lagi bicara-bicara, terus kemudian kita datang gitu ya, begitu kita datang bubar semuanya. Kenapa? Kita dikenal sebagai troublemaker.
Kita dikenal sebagai provokator. Kita dikenal sebagai orang yang buat huru-hara gitu ya. Enggak, tapi filosofi garam itu kehadirannya dinantikan. Kalau engkau datang itu berikan kami damai. Wah, kalau Pak Tekno datang itu maknyes gitu ya. Ya, kita lama enggak bertemu dengan Pak Tekno, tapi setiap kali Pak Tekno datang, senyumnya, kehadirannya itu membuat kita tenang gitu ya. Itu yang kita harapkan, itu filosofi garam Bapak Ibu. Ya, ketika engkau hadir, engkau datang, engkau memberikan dampak, engkau memberikan rasa di sekelilingmu. Ya, next berikutnya filosofi terang. Ya, Tuhan Yesus katakan, sebentar, sebelum saya masuk ke filosofi terang ini, saya kembali kepada garam tadi ya. Bapak Ibu, Yesus mengatakan seperti ini, jadilah garam, kamu adalah garam dunia, tapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Pesan Tuhan buat setiap kita, jangan tawar hati. Amin Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, hari-hari ini, jangan tawar hati. Kalau Bapak Ibu di masa PPKM ini jadi tawar hati, wah wes tambah gak karu-karuan ini. Gak iso ibadah, gak bisa kerja, gak bisa apa. Jangan tawar hati. Nanti kalau kita tawar hati, Yesus mengatakan itu tidak ada gunanya, nanti dibuang dan diinjak-injak orang ya. Hari-hari ini tetap memberikan rasa, jangan hambar. Jangan hatimu hambar, jangan tawar hati, jangan gelo, jangan kecewa. Nanti itu merugikan dirimu sendiri. Ya, katakan saya tidak mau tawar hati. Katakan semua, saya tidak mau tawar hati. Saya mau menjadi garam dunia. Filosofi yang berikutnya adalah jadilah terang ya. Tadi filosofi garam, Tuhan Yesus katakan jadilah garam dan terang dunia. Filosofi yang kedua adalah jadilah terang ya. Bapak Ibu, terang itu sifatnya mengusir kegelapan ya. Hari-hari ini kita tahu semuanya situasinya seperti ini, kayak yang kita hidup dalam kegelapan ya. Tapi kita mau jadi terang itu filosofinya apa? Memberikan kegelapan. Sekalipun ruangan ini gelap, rumah gelap atau mungkin gelangan ya, blackout, mati lampu dan sebagainya. Bapak Ibu nyalakan aja, lilin satu aja. Langsung terang gelap itu pergi ya. Sebab itu Bapak Ibu, kalau situasinya gelap saat ini, hari-harimu gelap. Sebuah quote mengatakan lebih baik menjadi terang, menjadi lilin daripada mengutuki kegelapan ya. Daripada kita komplain, wah seperti ini dan seperti itu. Lebih baik kamu jadi terang saja. Ya, daripada kamu mengutuki kegelapan, marah-marah, kita mau marah ya mau marah sama siapa, mau jengkel-jengkel saya sama siapa. Makanya saya katakan hari ini dijalani saja, dinikmati saja, disyukuri saja ya. Kita mau komplain, kita mau menyalahkan presiden, mau menyalahkan menteri ini, kita mau menyalahkan situasi ini, kenapa ada begini, kenapa gitu. Itu enggak ada manfaatnya ya. Lebih baik jadi terang saja. Daripada mengutuki kegelapan, jadi terang saja ya. Itu nanti akan mengusir kegelapan buat setiap kita ya. Ya, filosofi yang kedua daripada terang itu adalah memberikan kehangatan Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kalau orang udah mulai suam-suam kuku, hari ini adalah orang-orang udah mulai tidak semangat lagi. Hari-hari ini orang mulai loyo, letoy, kehilangan apinya dalam kehidupan kita. Yuk kita saat ini menjadi transformer ya, mengubah keadaan kita dan kita ini menjadi saluran gitu ya. Seperti bara api, kalau Bapak Ibu tahu anglo, ada arangnya tuh banyak yang sudah mati gitu. Yuk kita jadi arang yang menyala, yang menyambar ke kiri maupun ke kanan ya. Ada sebuah doa seorang hamba Tuhan yang saya waktu dengar doanya menggetarkan hati saya. Dia mengatakan, Tuhan jadikan aku seperti api yang menjilat ke kiri maupun ke kanan ya. Jangan Bapak Ibu malah memadamkan semangat orang lain. Hari-hari ini jangan malah orang lain lagi semangat-semangat, ngopo pelayanan, ngopo ibadah, gak usah tenanan, gak usah sungguh-sungguh. Jangan malah memadamkan semangat orang lain. Jadilah kita ini seperti orang yang, seperti api yang menjilat ke kiri dan ke kanan, membakar semangat orang lain. Jangan melemahkan orang lain, jangan memadamkan semangat orang lain. Jadilah terang. Filosofi Tuhan, kamu itu harus jadi terang. Terang itu ditaruh Tuhan. Ya, Tuhan tidak ada orang yang menyalakan lalu pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tidak kamu simpan sendiri terang itu, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah.
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadir itu Bapak itu memberikan pencerahan buat orang lain. Jangan membuat orang lain tambah butek, mumet ya. Bapak Ibu hadir itu, Bapak Ibu memberikan pencerahan kepada orang lain. Memberikan kehangatan buat orang lain ya. Kita nggak bisa lama, saya akan selesai di sini Bapak Ibu. Pastikan Yesus katakan di masa-masa seperti ini, jadilah garam, jadilah kerang dalam kehidupanmu.